semuanya, apa kabar? Gimana liburan kalian, libur akhir semester kalian? Apakah menyenangkan atau justru membosankan? Aku tahu ini sudah setengah jalan dari libur kalian. Aku memberi realitas bahwa sebentar lagi libur kalian berakhir, ya nggak bentar banget sih. Ya, about 2 weeks, 2 mingguan. Tapi aku dengar-dengar sih juga ada sekolah yang mulai di bulan Agustus ya, atau mungkin anak kuliah bahkan baru mulai September. Jadi aku nggak telat kan kalau aku sekarang mau bikin video hal-hal apa saja yang bisa kalian lakukan di libur kalian. Di sini aku bagi menjadi 7 hal, sebenarnya hal-hal yang receh, tapi ya semoga ini bisa jadi ide yang bagus untuk kalian lakukan di sisa waktu libur kalian. Yang pertama adalah bersih-bersih. Nah, bersih-bersih ini bisa luas banget. Bersih-bersihnya nggak cuma secara fisik, misalnya di kamar kalian atau kamar kos kalian buat yang kuliah. Kalian bisa bersihin buku-buku kalian di semester lalu, atau in general deh di kamar kalian yang biasanya mejanya berantakan, kalian rapikan. Terus buku-buku di semester lalu itu bisa kalian pilah-pilah lagi, itu bisa bermanfaat juga buat orang lain. Ya, kalau kalian biasa kiloin, bisa kalian kiloin atau bisa juga kasih ke adik kelas kalian yang perlu. Itu bakal sangat membantu mereka. Atau mungkin bukunya juga bisa disimpan untuk adik kalian. Jadi bebas, kalian bisa pilih, bisa dikasih ke adik kelas atau ke adik kalian kalau memang pelajarannya masih nyambung dan masih bisa dipakai bukunya. Kemudian bersih-bersih yang bisa kalian lakukan juga adalah bersih-bersih dokumen. Dokumen di sini maksudnya soft file di komputer kalian. Jadi kan kalian sempat kuliah atau sekolah online, itu banyak download materi, download tugas-tugas. Nah, itu kan sudah lewat, kalian mungkin bisa hapus-hapus yang kalian tidak perlu, atau kalian bikin folder-folder nih. Misalnya kalian dulu mengerjakan tugasnya, kalian foto, terus fotonya masih ada di HP kalian bisa backup juga. Dan ini bukan tujuan jelek, tapi siapa tahu adik kalian bisa mempelajarinya juga. Kemudian bersih-bersih yang selanjutnya adalah make up atau skincare. Ini nggak cuman buat cewek, aku rasa. Dan aku nggak akan bilang kalau anak sekarang nggak boleh skincarean, karena di zaman aku dulu kan tidak ada skincare. Anak sekarang ngapain sih skincarean? Nggak, zaman kita beda. Kalian boleh skincare, kalian boleh merawat diri kalian. Kan sekarang informasi itu sudah semakin berkembang pesat, jadi boleh dong kalian sudah tahu penggunaan skincare ya kalian pakai juga, asal itu sudah sesuai umur kalian. Nah, terus kalau misalnya kalian sudah punya produk-produk skincare dan ternyata ada yang kalian tidak pakai, barangkali sudah kedaluarsa, itu kalian bisa discard. Atau mungkin kalau bukan punya kalian, punya ibu kalian, terus kalian mau bantuin, itu juga boleh banget. Kalian bisa juga rapi-rapiin yang lipstick mungkin berantakan kemana-mana, kalian sediakan wadah kecil buat kotak kecil untuk wadahnya. Hal kedua yang bisa kalian lakukan adalah nonton. Biasa banget sih ini idenya untuk kalian menonton, tapi kalau aku sendiri tuh kadang ada yang aku masukin wishlist doang atau watch letter di YouTube. Nah, itu kalian bisa bersih-bersihin. Jadi kan kalian kalau sudah nonton ya hapus dari watch letter atau wishlist kalian atau daftar nonton kalian. Jadi kalian tontonin terus kalian bisa hapus. Dan kalau barangkali memang ada yang ternyata kalian udah nggak minat lagi, ya udah dihapus aja dari watch letter atau wishlist kalian. Kemudian hal ketiga yang bisa kalian lakukan adalah pergi. Ya, perginya itu maksudnya bukan kabur dari rumah ya. Perginya itu bisa pergi ke berbagai tempat. Misalnya pergi ke tempat yang belum sempat kalian kunjungi selama kalian sekolah. Saking sibuknya kalian nggak sempet datang ketika mall baru ada yang buka di tempat kalian bisa kunjungi. Atau ada cafe yang
baru buka terus kalian pengen cobain, kalian juga bisa ke sana. Atau kalian mau refreshing yang tidak mengeluarkan uang, kalian bisa juga ke pantai ya, walaupun ke pantai juga ngeluarin uang parkir ya, tapi ya itu bisa jadi alternatif yang murah. Alternatif murah lainnya, kalian bisa ke toko buku. Kalau misal kalian pengen cuci mata dengan buku-buku baru, kalian bisa pergi ke toko buku, tapi aku nggak saranin kalian buat ke toko buku buat buka bungkusnya terus kalian baca aja terus taruh lagi. Ya sebenarnya ini kayak bukan rahasia lagi ya, udah rahasia umum orang-orang melakukan itu, tapi menurutku itu agak inappropriate. Jadi kalau memang buka terus kalian ujung-ujungnya beli sih kayaknya nggak masalah ya, kasihan aja gitu toko bukunya. Kalau kalian nggak pengen beli dan pengen baca, aku saranin sih ke perpustakaan. Barangkali ada dari kalian yang jarang ke perpustakaan juga, baru sadar juga nih di mana ya perpustakaan di daerahku. Nah, kalian bisa coba ke sana, atau mungkin di daerah kalian tidak ada dan ada tempat yang jauh dan kalian punya biaya untuk menjangkau tempat itu, kalian bisa pergi juga ke sana. Nah, kan jadi referensi tempat baru yang kalian kunjungi dan bermanfaat juga buat kalian. Terus tempat bermanfaat lainnya yang bisa kalian kunjungi adalah misalnya museum. Dan museum daerah kalian barangkali sudah maupun belum kalian kunjungi, terus kalian udah nostalgia banget terakhir ke museumnya waktu kecil. Nah, kalian bisa coba datang ke sana lagi, bisa nambah pengetahuan juga. Kemudian ide tempat yang bisa kalian kunjungi juga adalah ke keluarga kalian. Keluarga yang sudah jarang kalian temui kah, sudah lama nggak sempet jenguk, kalian bisa jenguk sekarang nih. Misalnya kakek nenek kalian yang ada di kampung, kalian kunjungi, nggak usah bawa yang mahal-mahal. Jika itu memang kemampuan kalian ya, bisa bawa makanan kecil atau ya oleh-oleh yang semampu kalian. Pasti itu ngena banget di hati mereka karena oh ternyata anak ini inget sama kita gitu. Tapi kalau aku kan beda cerita ya, kakek nenekku sudah beda alam. Ide selanjutnya adalah melakukan sesuatu. Aduh, ini sebenarnya luas banget kan ya, tapi aku akan kasih beberapa ide ke kalian, hal-hal apa saja yang kalian lakukan. Loh, ini kan kayak judul video ini ya, maksudnya do something, apa yang kalian bisa lakukan. Misalnya yang pertama itu bisa kalian belajar. Ini memang agak aneh sih, orang siswa-siswa kan liburan ya justru pengen menghindari belajar, tapi menurutku ada loh orang-orang yang justru pengen belajar, justru gatel gitu kalau nggak belajar, karena ya hobi belajar dan sudah terbiasa belajar setiap harinya, terus kayak libur itu jadi bingung. Apa salahnya kalian belajar kan? Belajar kan juga tidak harus kalian mengerjakan soal matematika, mengerjakan soal fisika, tapi kalian bisa belajar pengetahuan-pengetahuan umum. Kalau zaman aku ada RPUL, kalau sekarang kan gampang ya, ada Wikipedia yang bisa kalian akses dengan mudah, atau pengetahuan-pengetahuan umum yang kalian bisa cari, atau balik lagi ke ide sebelumnya tentang nonton, kalian bisa nonton channel-channel yang bermanfaat, yang membuat kalian lebih baik. Terus kalau menurutku, kalau pengalamanku sendiri ya, waktu lulus terus bingung mau ngapain, kayak pengen belajar, karena beda gitu rasanya belajar ketika ada tekanan, dalam hal ini ketika harus ada ujian, ulangan, dan belajar setelah lulus, setelah pelajarannya selesai, itu ada hal-hal yang baru, oh gitu. Mungkin sepertinya menurutku itu karena ada tekanan atau tidaknya, ada deadline-nya atau tidak, bukan hanya ujian, ulangan saja, mungkin karena durasinya, jadi kayak dalam seminggu ini harus belajar ini, itu kan lebih tertekan kalian. Terus kalau waktu liburan kan lebih panjang, kalian bisa belajar sesuka hati, belajar dengan menargetkan pemahaman ya, walaupun itu yang harusnya kalian lakukan sih. Dan aku di sini nggak nyalahin ujian atau ulangannya, karena guru kalian perlu banget untuk mengadakan itu
untuk mengevaluasi pelajaran. Tapi ya kalau misal kalian ada yang agak miss sedikit ketika belajar selama periode semester itu, kalian bisa review kembali, karena kenapa tidak. Terus hal lainnya yang bisa kalian lakukan adalah melakukan hobi kalian yang tidak sempat maupun jarang kalian lakukan. Misal kalian hobi banget bulu tangkis, terus kalian hanya sempat sebulan sekali ketika periode sekolah. Nah, kalian bisa melakukannya lebih sering, seminggu sekali. Atau kalian hobi masak, nah kalian bisa cari resep-resep baru, kembali lagi ke ide kalian nonton untuk cari ide masak, resep-resep baru yang mau kalian coba, resep-resep yang sempat viral atau ngetren, kalian bisa coba masak. Atau kalian hobi bermain musik, terus kalian bisa coba lagu-lagu baru yang bisa kalian mainkan dengan alat musik tersebut. Hal lainnya yang kalian bisa lakukan adalah mencoba hal baru. Ini bisa kalian cari sendiri apa yang cocok untuk kalian. Misal nih, kalian mau coba melihara ikan cupang mungkin, atau kalian mau coba untuk menanam tanaman. Kalian misalnya mau coba stek tanaman atau mencangkok tanaman, atau bahkan menanam cabai dari bijinya mumpung cabai lagi mahal gitu ya. Hal selanjutnya yang kalian bisa lakukan selama liburan adalah berolahraga. Waktu sekolah kan kalian pasti olahraga minimal seminggu sekali ada pelajarannya, atau mungkin ada juga yang ekskulnya olahraga, pasti jadinya lebih dari sekali seminggu. Nah, ini kalian juga bisa lakukan. Bagi yang tidak sering olahraga itu berusaha lah gerak dikit-dikit gitu ya, karena ya biar nggak kaku aja. Dan ini kita nggak bertujuan untuk biar kurus atau gimana, yang penting kalian sehat, jadi nggak gampang ngos-ngosan ketika naik tangga, atau ya melancarkan metabolisme saja. Olahraga itu sangat penting, dan ini untuk maintain kesehatan dan kekebalan kalian. Dan aku suka juga kalau olahraga itu ya paling enggak jalan santai ya, keliling rumah, keliling lingkungan rumah minimal setengah jam. Itu enaknya adalah kita melihat hal-hal yang tidak kita lihat selama ini gitu. Karena aku naik kendaraan gitu ya, karena naik motor, jadinya nggak ngeh sama tempat-tempat tertentu. Tapi ketika jalan kita karena lebih pelan, jadi baru oh ada tempat seperti ini di sekitar aku. Atau kalian mungkin juga bisa naik kendaraan terus pergi ke tempat lain, lapangan yang sedikit lebih jauh dari rumah kalian. Ada lapangan dekat rumah kalian tapi kalian pergi ke lapangan lain terus kelilingnya di sekitar sana. Nah, itu kalian juga bisa ngelihat hal-hal baru. Ide selanjutnya adalah kalian bisa mencoba memasak, karena memasak itu bukan hanya untuk cewek, dan ini menurut aku adalah basic life skill. Selain itu, masak itu kalian juga bisa lebih sehat ya, lebih bersih, karena kalian tahu apa yang kalian masak, kalian sudah cuci dengan bersih bahan-bahannya, atau bahan-bahannya lebih sehat, minyaknya minyak yang merek bagus gitu ya, bukan bagus yang berarti yang mahal gimana, tapi setidaknya bukan minyak yang sudah dipakai berulang kali sampai hitam begitu ya. Jadi kan kalau masak sendiri lebih sehat. Ini bisa jadi tahap perbaikan kesehatan kalian juga di masa libur ini. Tapi kalau misalnya ada yang nggak hobi masak gitu ya, yang minimal kalian tahu cara ngidupin kompor lah. Kalian bisa latihan ngidupin kompor sekarang. Minimal juga bisa rebus air dan masak mie atau telur yang simple-simple. Sedangkan kalian tahu dapur gitu ya, dan tahu cara mencuci piring dan peralatannya. Ide terakhir dari aku adalah menulis. Jadi menulis ini kalian bisa baca lagi hasil tulisan kalian di akhir liburan, kalian udah ngapain aja, dan itu akan jadi kebanggaan sendiri lah buat kalian ya. Oh, aku sudah melakukan hal-hal yang baik selama liburan ini, dan kalian akan bangga dengan diri kalian sendiri. Dan bonus lainnya sih nanti ketika masuk lagi, ketika sudah sekolah lagi, kalian bisa bercerita ke teman kalian, atau juga bisa diceritakan di pelajaran bahasa Indonesia.
Itu dia share ide hal-hal apa saja yang bisa kalian lakukan selama liburan, ide-ide yang biasa aja tapi semoga bisa membantu kalian untuk mengisi waktu luang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komentar juga di bawah hal apa saja yang sudah kalian lakukan. Apakah ada yang relate dengan yang aku sampaikan atau justru hal-hal lain yang bisa membantu penonton di sini. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye-bye.